Ya, shalom. Salah satu ciri urapan Tuhan adalah sukacita. Amin. Damai sejahtera juga mengalir. Sebab itu saudara bersorak-sorailah di hadapan Tuhan Yesus. Tadi doanya Tuhan Yesus kita minta hadirkan. Percayakan Tuhan Yesus hadir? Amin. Mari kita bersukacita dalam Tuhan ya. Amin. Ibadah Raya Minggu 2 Juli 2023 GBHT Kudus. Ada perjamuan kudus nanti ya. Dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin ya. Kita doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, serta layakanlah kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pengantara dan Raja kami berdoa. Amin. Salam dan berkat, anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan karena Dialah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kita mau berdiri, kita mau kasih salam kanan kiri, depan belakangnya, katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Kita memuliakan Dia, Maha besar, Yesusku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan
Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, buat pagi hari ini Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan untuk kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh berikan yang terbaik pagi hari ini yang bisa kami berikan Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh hati kami Tuhan. Biar hidup kami boleh memuliakan Engkau Bapa. Dan bawa persembahan hidup kami kepadamu Yesus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kami hanya boleh duduk diam menikmati Engkau pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik bagi setiap kami Roh Kudus. Engkau yang penuhi hati kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kehormatan-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan Engkau. Ajar kami untuk duduk diam menikmati Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menikmati Engkau pagi hari ini. Karena dalam hadirat-Mu ada semua yang kami butuhkan. Karena dalam hadirat-Mu kami merasakan kebebasan, kami merasakan kelepasan, kami merasakan kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan Engkau yang penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Yesus, di tempat kudus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya yang di hadirat-Mu.
Bapa kami bersama-sama dengan segenap hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dan Roh Kudus. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Boleh berkenan kepada-Mu Bapa dan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan baca firman-Mu Bapa. Biar Engkau yang menguduskan setiap kami, memberkati setiap kami dan mengurapi setiap kami. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau membaca firman Tuhan Yesus. Di Yohanes 2. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Tuhan Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Tuhan Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Bersama-sama, tetapi ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Amin. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang mengidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bersama-sama, hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati
dan penukar-penukar uang duduk di situ. Bersama-sama, Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, Tuhan Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Tuhan Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghauskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Tuhan Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bersama-sama. Lalu kata orang Yahudi itu kepada Tuhan Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Tuhan Yesus bangkit dan antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid Tuhan Yesus bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama Tuhan Yesus karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Tuhan Yesus tentang manusia, sebab Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saudara, hari ini ada sesuatu yang berubah. Di altar saudara sudah keramiknya sudah diganti karena sudah lama sekali saudara keramik di bawah karpet itu copot semua pada pecah gitu. Saya kok nggak sejahtera ya di altar seperti itu. Walaupun ditutup sama karpet, saudara nggak lihat, tetapi saya percaya Tuhan melihat. Memang udah lama kita memperbaiki tetapi tidak dapat tukang. Ya, baru kemarin dapat tukang dan sudah diperbaiki. Puji Tuhan, saudara sudah hampir selesai, ya, tinggal sedikit saja. Biarlah ini menjadi hal yang indah di mata Tuhan, karena kita mau yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jika saudara juga ingin berpartisipasi, mari berikan donasi juga, berapa aja yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Ya, hari ini juga saudara kita mengucap syukur di minggu yang baru ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya berharap saudara rindukan perjamuan kudus karena itu sesuatu yang sakral, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi manusia dan tidak ada yang lain lebih daripada itu saudara untuk keselamatan manusia. Tuhan sudah mati bagi kita. Inilah tubuh dan darahnya, biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kita mati di dalam dosa kita dan kita bangkit di dalam kehidupan yang baru, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi perjamuan kudus bukan sekedar ritual, tetapi lebih daripada itu saudara sesuatu yang sakral, yang penting, karena Tuhan sendiri sudah mati bagi kita. Pagi hari ini saudara kita mau merenungkan bersama Tuhan Yesus. Kita semua rindu ya selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya saudara, banyak kali kesibukan kita itu mengalihkan kita untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak sengaja jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya saudara kita bersyukur kalau kita mendapat kesempatan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tangannya terbuka bagi kita, saudara, supaya kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, pesta di Kana itu adalah
suatu pesta yang gaungnya, saudara tahu namanya gaungnya, adalah suaranya itu, kejadiannya itu sampai sekarang ini terasa, saudara. Ya, sampai sekarang ini kita membaca tentang perkawinan di Kana. Ya, padahal dari sejak dulu sampai sekarang udah mungkin jutaan perkawinan, saudara. Ya, tetapi tidak ada satupun yang gaungnya sampai kepada hari ini. Nah, khusus perkawinan di Kana ini, saudara, gaungnya sampai hari ini. Kedengaran sampai hari ini, kita baca hari ini, kita renungkan hari ini, dan sangat dahsyat luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ada satu pribadi yang namanya Maria itu mengundang, menghadirkan Tuhan Yesus di dalam pesta perkawinan di Kana itu, saudara. Sehingga suasananya menjadi suasana yang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus hadir dan masuk ke dalam bukan sekedar undangan, tetapi dia menjadi panitianya. Karena apa? Karena dia bersama dengan para pelayan di tempat itu, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus di situ hadir untuk memberkati pesta itu, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Panitia pernikahan juga mengambil satu, karena panitianya itu adalah ada Ibu Tuhan Yesus juga, dia mengambil satu hari, yaitu hari ketiga. Ya, memang kata orang semua hari sama ya, tetapi Alkitab tetap menulis pada hari yang ketiga. Jadi bukan kebetulan, artinya saudara hari-hari itu adalah hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga bersama dengan Tuhan Yesus terjadilah pesta pernikahan itu, saudara, sehingga itu bisa diselenggarakan dengan baik. Pernikahan itu ternyata ada masalah. Masalahnya bukan masalah sepele loh, masalah anggur. Kalau sekarang sih nggak ada anggur nggak apa-apa ya. Tetapi zaman dulu anggur itu ya di Israel itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Ya, kalau zaman sekarang kan untuk adat-adat tertentu mungkin kalau dari Batak gitu ya, mesti ada saksa, mesti ada ini enggak ya, mesti ada arsik enggak? Ya, mungkin ada arsik, ada apa gitu saudara. Tetapi pada waktu itu anggur yang diutamakan. Ternyata kalau anggurnya habis, itu menjadi satu masalah besar bagi mereka saudara. Sehingga Tuhan Yesus bisa hadir dan boleh melakukan sesuatu. Mari kita belajar dari para pelayan pesta itu. Saya melihat para pelayan pesta itu pelayan yang luar biasa juga. Ya, bukan sekedar pelayan, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi pelayan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus dekat dengan para pelayan itu. Ya, Tuhan Yesus menjadi menyatu dengan para pelayan itu. Nah, kita berharap juga dalam pelayanan kita, Tuhan Yesus selalu dekat dengan para pelayan. Ya, sehingga pelayanan kita ini sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat para pelayan itu nggak banyak tanya. Ya, para pelayan itu mengerjakan apa saja yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya, walaupun mungkin dia nggak mengerti, ngapain itu tong tepat air itu disuruh bawa ke pemimpin pesta. Ya, tapi dia mau melakukan. Nah, saudara, kita sebagai pelayan, mari kita belajar melakukan saja apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Amin. Ya, karena memang kita pelayannya Dia. Kita pelayannya Tuhan Yesus, jadi kita melakukan apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dan setelah itu terjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan mengubah air menjadi anggur yang luar biasa. Saya percaya anggur itu paling enak sampai sekarang. Ya, belum pernah ada anggur seenak itu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan. Dari air yang tidak ada rasanya menjadi anggur yang manis yang luar biasa. Dari air yang tidak ada harganya cuma buat cuci kaki, saudara, menjadi satu minuman yang luar biasa. Jadi di tangan Tuhan Yesus semuanya menjadi luar biasa. Nah, kita rindu pelayanan kita, ibadah kita, hidup kita, semua ada di dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga menjadi luar biasa. Yang luar biasa bukan kitanya, saudara, tapi ketika kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus, maka
itu menjadi luar biasa. Kenapa gereja sampai hari ini sangat-sangat luar biasa? Di seluruh dunia gereja itu luar biasa. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah mengirim Roh Kudus-Nya pada dunia ini, saudara, sehingga Tuhan Yesus bisa berkarya melalui kehidupan Roh Kudus. Mari kita belajar dari peristiwa di Kana itu tentang iman. Ya, kalau firman Tuhan Ibrani mengatakan 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, di pesta itu orang mengharapkan ada sukacita dan Tuhan Yesus menghadirkan sukacita yang luar biasa. Di dalam kekurangan anggur, mereka berharap dari mana bisa dapat anggur ini. Dan ternyata Tuhan Yesus mengerjakannya. Ibu Tuhan Yesus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tahu persis dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukannya. Makanya ibu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, apa saja yang diperintahkannya, buatlah itu. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus gak suruh pelayan-pelayan itu pergi ke toko untuk beli anggur. Enggak. Apa yang ada di situ? Nah, kita mengucap syukur, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan melihat apa yang kamu miliki, apa yang ada padamu, bisa digunakan. Kita punya waktu, kita punya kesehatan, kita punya doa, mari kita gunakan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan Yesus. Berapa banyak orang kehilangan pengharapan, ya, kehilangan pengharapan kepada Tuhan, ya. Kenapa? Dia sudah minta sekian lama, berkali-kali, berulang kali, tetapi belum menerimanya. Nah, biarlah kalau kita meminta dengan iman. Bahwa suatu kali sesuai dengan waktunya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi kalau kita meminta, jangan bimbang kata Tuhan. Walaupun butuh waktu, saudara, tapi kita mau percaya apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan berikan. Sebab apa? Sebab sesuai dengan firman-Nya, mintalah maka kepadamu akan diberi. Jadi kalau kita minta terus, saudara, jangan pernah kita berhenti untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi penolong. Siapa yang bisa menolong saudara kalau bukan Tuhan Yesus? Dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala masalah, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengirim Roh Kudus-Nya, Roh-Nya sendiri untuk tinggal bersama dengan kita. Sehingga dia menjadi penolong bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita juga belajar dari ibadah kita. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada hari ini. Pertama, ibadah itu adalah merupakan satu bukti kepada kita. Ya, bukti kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Menaruh harapan kita sepanjang minggu ini kepada Tuhan Yesus. Bahwa dalam perjalanan kita minggu ini, kita nggak sendiri. Kita ada pengharapan, kita ada kekuatan, kita ada iman di situ, saudara. Sehingga ibadah kita ini boleh kita lakukan dengan sukacita. Ya Tuhan, kalau saudara tadi nyanyi dengan sukacita. Mari kita yang kedua, saudara, ibadah merupakan langkah kerinduan dan bukan rutinitas. Coba kita periksa, saudara. Apakah kita datang ke sini karena kerinduan atau karena kewajiban? Atau karena rutinitas? Mari kita datang dengan kerinduan, saudara. Kalau kita datang dengan kerinduan, pasti saya percaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita datang dengan kerinduan, pasti nyanyian kita juga sungguh-sungguh. Kalau kita kerinduan kepada Tuhan Yesus, pasti telinga kita dipasang baik-baik untuk mendengarkan pesan-pesannya Tuhan Yesus. Dan kalau kita memang rindu akan Tuhan Yesus, kita akan dipuaskan. Amin. Kita kesini butuh kepuasan, ya, kepuasan secara rohani yang akan mengubah juga jasmani kita, yang akan mengubah juga pola pikir kita, saudara, dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, ibadah kita juga merupakan suatu tindakan imunitas iman. Ya, jadi iman kita ini perlu imun, perlu daya tahan.
Ya, supaya tidak menjadi goyah, tidak menjadi turun, tidak pasang surut, saudara. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin. Nah, iman kita ini perlu satu kekuatan, satu dorongan. Ya, supaya menghadapi hari-hari, menghadapi tantangan, menghadapi angin pengajaran, kita tetap pada Tuhan Yesus, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Yang keempat, saudara, izinkan Tuhan Yesus membersihkan hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah, bait kudusnya Tuhan. Diizinkan enggak untuk dibersihkan? Halo? Diizinkan enggak? Diizinkan enggak untuk dibongkar? Diizinkan enggak kalau ada jualan-jualan yang tidak berkenan itu ditunggang balikan sama Tuhan? Supaya dibersihkan tubuh kita menjadi bait kudusnya Tuhan, saudara. Di dalam bait kudusnya Tuhan ada 3 ruangan, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruangan maha kudus. Apakah ya kita ada di dalam ruangan maha kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara? Dan itu yang akan membuat hidup kita menjadi puas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, saudara. Sakramen yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri sudah dikorbankan bagi kita karena kasih-Nya kepada kita. Nah, itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24, ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya. Ianya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. Supaya kita yang harus mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Kita ucap syukur ya, kita semua disembuhkan, kita semua dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk. Ya, sementara orang lain masih terbeban berat dengan dosa, dengan kutuk. Tetapi kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan pembebasan itu lengkap, saudara. Baik tubuh kita, baik jiwa kita, baik roh kita, baik masa hari ini, masa besok, masa yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya, sempurna dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara, ayat yang lain, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa hidup, yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita bersyukur juga, saudara, kita nggak hidup pada zaman Tuhan Yesus. Kalau kita hidup zaman Tuhan Yesus juga, kita mungkin bingung, saudara. Ya, seperti orang Israel, ahli Taurat, orang Farisi bingung. Bagaimana aku makan dagingnya? Bagaimana aku minum darahnya? Ya. Tetapi mereka tidak mau membuka hati untuk diajar oleh Tuhan. Nah, tubuh dan darah Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai daging dan darah Tuhan Yesus, sebagai roti dan anggur, saudara, supaya kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjamuan kudus ini menjadi sakral karena tubuhnya Tuhan Yesus, darahnya Tuhan Yesus menjadi satu dengan kita. Sehingga kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi nanti perjamuan kudus, mari saudara rindukan bahwa ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang akan menyatu dengan hidup saya, sehingga aku betul-betul menjadi miliknya Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagai kesimpulan, saudara, betapa hebatnya bila kita selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Betapa hebatnya kalau kita selalu bersama Tuhan Yesus.
Dan itu akan terjadi saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selalu bersama-sama Tuhan Yesus. Baik hari ini, besok, bahkan dalam hidup kekal selama-lamanya. Ya, mungkin dengan orang lain kita bisa berpisah, tetapi dengan Tuhan Yesus kita tidak akan berpisah lagi saudara. Karena kita menjadi miliknya Tuhan Yesus dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang luar biasa di dalam hidup kita saudara. Yang luar biasa bukan keberhasilan kita, bukan harta kita, bukan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi yang luar biasa adalah kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi alatnya Tuhan Yesus. Kita menjadi bagian dari hidupnya Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita selalu memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Dalam segala hal saudara. Di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam pelayanan, dalam apapun juga dalam hidup kita. Mari kita terus memuliakan Tuhan Yesus. Ya, karena itulah yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh menjadi milik-Mu, kami boleh dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau yang membela kami, Engkau yang menebus kami, Engkau yang memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saatnya ya Bapa kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus yang melayakkan kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendiri yang menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Biar kami datang dengan kerinduan kepadamu Tuhan. Mendapat bagian di dalam tubuh dan darah-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Allah kami yang sangat kami percayai. Berkati juga ya Bapa roti dan anggur yang Bapa sudah sediakan bagi kami. Sucikan dan kuduskan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus dan menyatu dengan kami semua. Biarlah kehidupan kami diubahkan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian, mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi lebih sungguh, Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lebih dulu
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, memakannya menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yesusku yang roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah darah Tuhan Yesus. Yesusku yang dikorbankan agar aku hidup, mempersilahkan ku makan Mari angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita sudah ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Memberkati kami, umat gembalaan-Mu Tuhan. Berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dan berkat materi Tuhan cukupkan, limpahkan kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya berkat sorgawi turun atas kami semua, biar kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan yuk. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita membawa persembahan kita. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian. Tuhan selalu selalu kasih Tuhan tetap akan berubah sampai selamanya. Tetap
Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di sorga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, Bapa Allah yang selalu dipuja, dihormati oleh semesta. Bapa pemberi hidup, pencipta segala sesuatu. Keselamatan dianugerahkan Bapa hanya di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di sorga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami aman dalam lindungan-Mu. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Besar anugerah Bapa bagi anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh Indonesia, di berbagai kegiatan masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi gaya hidup yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kami percaya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, kasih Tuhan Yesus menghilangkan permusuhan, dan kasih Tuhan Yesus menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kami percaya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya perkataan kami menyejukkan setiap telinga yang mendengar. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami, Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kami Bekasi, buat Indonesia, biar dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kerusuhan, diberikan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kami berdoa buat rumah tangga kami masing-masing ya Bapa, biar damai sejahtera berlimpah atas kami, biar kami hidup di dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima Bapa
ibadah kami pagi ini Tuhan berkenan di hadapan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus dan memuliakan Tuhan Yesus.